multifungsi juga. Karena dari energinya pun sudah mengikuti otomatis, tapi ada keistimewaan tersendiri. Apa jadi multifungsi, tapi kalau ingin salah satu ya terbaik. Jadi kalau 5 dipakai jadi 1 gimana? Oke. Kalau 5 dipakai semua kan 1. Dampaknya sedikit. Tapi kalau jadiin 1 khusus, Umumnya mintanya nih, apa? kita dibikin untuk pengasihan atau untuk kerezekian. Berarti fokus di kerezekiannya bagus Berarti kerezekiannya. bagus, salah 1. Tapi kan hilang 4 gitu. Jadi gini sahabat Pusaka Jawa, terus apa lagi? Nanti biar saya nyambung. Jadi kalau 5 jadi 1 powernya gede, nggak main-main gitu kan. Tapi coba kalau 5, berarti otomatis kita 1. Tapi kan rata. Oke, rata. Nah, enaknya gitu. Tapi 1 terbaik nggak bisa semua. Oke. Jadi harus punya pilihan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita, sampai kita mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang yang husnul khotimah. Diawali dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, gunung meletus, musibah ekonomi, musibah penyakit, musibah kebakaran, ataupun musibah-musibah yang lain. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman Handaitulan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Masih dengan gestar saya Mas Gegeh, spiritualis muda dari Slawi. Semoga keluarganya diberikan kesehatan walafiat, sehat walafiat. Anak keturunannya menjadi anak yang soleh-soleha, bermanfaat untuk sesamanya manusia maupun bangsa tetangga sebelah. Amin. Kemudian juga diberikan keberkahan. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka berdapur keris lurus atau leres yang tentunya yang tentunya nanti kita babar lah. Oke sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Sahabat Pusaka Jawa, kebetulan ini bilah pusakanya warongkonya gaya-gaya bukisan. Ini handle-nya juga Jawa Demam. Kita buka bilahnya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita melihat dari bilahnya ya, bilahnya yang lurus, kemudian gigir sapi, memakai odo-odo, rangkapannya double, ini rangkap ya, sokokannya rangkap ya, kemudian gandiknya polos, memakai odo-odo, permukaannya gigir lembu ya, kemudian memakai pecetan, juga memakai tingil, kemudian tidak memakai tikel alis. Ini adalah keris jalak piturun ya. Kadang orang menamakan jaka piturun, padahal jaka piturun adalah nama salah satu keris pusaka dari Keraton Ngayogyakarta. Sahabat Pusaka Jawa, kita lihat bilah pusakanya. Saya lihat dulu pamornya, gonjonya, pucukan bilahnya sudah. Pamornya ini pamor tangkis sahabat Pusaka Jawa, karena di sebelah sini dan sebelah sininya berbeda. Di sini sebelah pamor miring, di sebelah sininya pamor lumah. Ini pamor pedaringan kebak, kebetulan di sininya adalah junjung derajat. Ya sahabat Pusaka Jawa, oke, sudah saya lihat, biar Mas Gegeh yang nayuh. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ciri-ciri dari dapur jalak piturun, saya ulangi lagi, adalah dapurnya yang keris lurus, kemudian bilahnya gigir sapi atau gigir lembu, kemudian memakai odo-odo, kemudian memakai sokokan rangkap, gandiknya yang polos, kemudian memakai pecetan dan juga tingil ya, terus tidak memakai tikel alis.
Kalau yang memakai tikel alis itu namanya jalak sangu tumpeng. Itu yang membedakan jalak sangu tumpeng dan jalak piturun di tikel alisnya. Nah, sahabat pusaka Jawa, jalak piturun tergolong keris yang susah dicari. Kita ketahui dapur jalak itu ada 13, sahabat pusaka Jawa. Yang pertama adalah jalak budo, kemudian keris jalak, kemudian jalak dinding, jalak makoro, terus jalak ngoceh, jalak ngorek, jalak sangupati, jalak sangu tumpeng, jalak piturun, jalak nguwoh, kemudian apalagi jalak sumelang gandring, kemudian jalak ruwuh, satu lagi apa ya, jalak nyucup madu. 13 ya sahabat pusaka Jawa. Jadi sudah tak disebutkan berbagai macam jalak. Nah, jalak piturun tergolong keris yang agak susah dicari ya. Orang kadang nyaru antara jalak piturun dengan jalak sangu tumpeng. Seperti itu perbedaan antara jalak sangu tumpeng dan jalak piturun ada di tikel alis. Kalau jalak piturun itu tidak ada tikel alisnya. Saya ketika mau memahari keris ini kan lewat foto sama teman saya tanya ke dia, itu ada tikel alisnya tidak? Dia coba diraba, karena waktu itu kan masih karatan. Nggak ada mas, oke kalau nggak ada saya beli. Karena kalau ada jalak sangu tumpeng, saya stoknya masih ada gitu loh. Dalam hati saya, orangnya taunya itu jalak sangu tumpeng. Padahal itu jalak piturun. Makanya saya bilang, oke kalau nggak ada, kenapa sih mas kok nanya tikel alis? Nggak apa-apa, saya lagi nanya aja gitu. Padahal saya itu adalah jalak piturun. Nah makanya saya beli, karena saya memang waktu itu belum punya jalak piturun seperti itu. Untuk kepentingan konten YouTube saya, agar melengkapi ketika orang ketik jalak piturun, di YouTube saya ada seperti itu. Nah kalau kita bahas tentang pamor junjung derajat, ya pamor junjung derajat itu adalah pamor tergolong pamor yang apa ya, ciri-cirinya adalah pamor yang gabungan antara dua pamor, yaitu pamor miring dan juga pamor melumah. Biasanya ciri-cirinya adalah dari sorsoran itu berbentuk gunungan, sahabat pusaka Jawa ya, berbentuk gunungan atau seperti ujung gunung, kemudian satu puncak saja. Setelah satu puncak aja, di atas puncak gunung terdapat pamor lainnya seperti wasuta, ngulit semangka, ataupun pamor-pamor yang lainnya. Dan biasanya pamor ujung gunung cocok untuk dimiliki oleh pegawai negeri, sahabat pusaka Jawa. Nah seperti itu. Pamor ujung gunung sebagian pecinta keris beranggapan punya tuah atau angsar adalah jika kita dipakai untuk berkelahi, tapi jangan ditiru ya. Jika kita dipakai untuk berkelahi, senjata musuh tidak dapat mengenai diri kita, itu yang pertama. Yang kedua adalah pamor ujung gunung juga untuk kerejekian, untuk kenaikan derajat. Jadi jarang yang membahas pamor ujung gunung tentang tuah yang satu ini, yang ketika berkelahi itu senjata musuh tidak menempel pada diri kita. Itu doa dari Sang Empu dengan lambang pamor ujung gunung. Kemudian kita bahas tentang pamor pamor pedaringan kebak ya. Pamor pedaringan kebak yang pada sebelah sisinya adalah makna simboliknya adalah kemapanan secara materi. Seperti itu. Nah, kita sembari nunggu Mas Gege, nah yuk kita jelaskan pamor pedaringan kebak. Pamor pedaringan kebak sebagai pecinta keris beranggapan mempunyai tuah atau angsar agar si pemilik dapur pamor pedaringan kebak mapan secara materi, mudah mencari rezeki, didekati oleh rezeki. Dan juga ada yang bilang pamor pedaringan kebak juga mempunyai nilai proteksi atau perlindungan kepada si pemiliknya. Kalau kita lihat dari pucukan bilahnya, ini adalah new gen. Kalau kita lihat gonjonya adalah gonjo sebit rontal ya. Bilahnya sih panjangnya tidak begitu panjang, tapi kalau ditangting enak ya. Biar Mas Gege ini dulu biar Mas Gege nangguh dulu ya, sahabat pusaka Jawa. Nayuh kok nangguh, saya jadi malah ngeblank seperti itu. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang keris dapur jalak sendiri punya makna filosofi adalah burung yang bodinya proporsional, enak dipandang, ocehannya pun didengar. Jadi harapannya manusia yang mempunyai dapur keris jalak adalah orangnya itu dimanapun tempat dia simbiosis mutualisme, tidak merugikan orang lain, saling menguntungkan. Karena jalak hidupnya dalam mencari makan, itu saling melengkapi. Hinggap di punggung kerbau, makan kutu kerbau merasa berterima kasih karena tidak gatel, kemudian jalak pun kenyang.
Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat tentang selorok besinya, ini adalah hitam kehijauan, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian tadi ya, bicara tentang junjung derajat, biasanya pamor junjung derajat itu garis-garisnya pamornya segitiga bersusun dari gonjo dari bawah, terus diteruskan dengan 3 garis pamor garis pamor ke atas seperti itu. Sudah Mas Gege. Silakan Mas Gege biar tidak panjang dan lebar. Untuk energinya energi alam. Oke. Dan energinya itu tergantung kepada pemilik, apakah pemilik itu lahirnya hari apa gitu. Hari kan biasanya ada yang air, api dan lain-lain. Nanti menyesuaikan dengan weton. Dan untuk isinya hodamnya itu Kibara Surawisesa Jati Diningrat. Namanya lengkap ya. Dari mana Mas Gege? Itu dari Banten. Oke, dari Banten. Saya ada sedikit cerita. Siap. Tentang keris ini tuh dulu pernah dipegang oleh 4 sinuwun. 4 sinuwun. Dari mana? Jogja. Alhamdulillah. Ini kalau bicara 4 sinuwun, ini ngeri juga ya. Soalnya Mas Gege, ini sih sekedar buat wacana saja. Karena di Jogja itu ada keris Jaka Piturun. Jaka Piturun. Nah ini Jalak Piturun. 4 sinuwun. Kalau sinuwunnya itu orang yang ningrat lah ya Mas Gege. Kita tidak terlalu tinggi. Namanya juga ada Jati Diningratnya kan tuh. Terus gimana Mas Gege? Apalagi? Jadi untuk kegunaan itu multifungsi juga. Karena dari energinya pun sudah mengikuti otomatis, tapi ada keistimewaan tersendiri. Jadi multifungsi, tapi kalau ingin salah satu ya terbaik. Jadi kalau 5 dipakai jadi 1 gimana? Oke. Kalau 5 dipakai semua kan 1. Cabanya sedikit. Tapi kalau jadiin 1 khusus, umumnya mintanya nih, apa? Kita dibikin untuk pengasihan atau untuk kerezekian. Berarti fokus di kerezekiannya bagus Berarti kerezekiannya. bagus, kalau 1. Tapi kan hilang 4 gitu. Jadi gini sahabat Pusaka Jawa, terus apa lagi? Nanti biar saya nyambung. Jadi kalau 5 jadi 1 powernya gede, nggak main-main gitu kan. Tapi coba kalau 5, berarti otomatis kita 1. Tapi kan rata. Rata. Nah, enaknya gitu. Tapi 1 terbaik nggak bisa semua. Jadi harus punya pilihan gitu kan. Butuhnya apa? Silahkan. Nah, nanti saya selaraskan lah. Iya siap. Untuk itunya bagaimana? Untuk perawatannya? Perawatan gampang nanti dijelaskan. Perawatannya pakai minyak apa Mas Gege? Apakah harus minyak misik ya? Misik 1 minggu sekali apa 1 bulan sekali Mas? Bisa seminggu sekali. Oke, seminggu bisa sekali. 1 bulan sekali. Tapi begini sahabat Pusaka Jawa, yang ingin kasih minyak misik dikit aja ya. Cuil baik. Masalahnya kalau kebanyakan nanti nutup pamor. Ya Mas Gege ya. Mas Gege udah mulai apal, jadi cirunya sedikit aja wis. Mau syarat bae wis. Di landepnya ya, yang di landepnya lah. Ya, gitu. Ada lagi Mas Gege? Sudah sih. Oke, jadi ini kalau bicara multi berarti sesuai dengan pamornya. Ini kan pamor tangkis sahabat Pusaka Jawa, antara bilah kanan dan bilah kirinya berbeda pamornya. Sebelahnya petaringan kepak, sebelahnya adalah untuk junjung derajat. Nah, pamor tangkis sendiri untuk protek, untuk perlindungan dari hal yang goib, santet, tenung dan lain sebagainya ini masuk. Kemudian kerezekian juga ada di sini. Untuk kepangkatan pengasihan juga ada. Berarti benar yang dikatakan Mas Gege. Artinya pamor ini melambangkan doa dari Sang Empu, ternyata isinya juga sama. Isinya adalah Kibara Surawisesa dari Banten, Kibara Surawisesa Jati Diningrat ya Mas Gege ya, dari Banten, dan ternyata multi. Banyak yang cari keris-keris seperti ini. Oke sahabat Pusaka Jawa, ada lagi? Cukup. Oke sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video ter up to date dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.